Jadi 200 T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Pemerintah telah mengirim dana kas negara senilai 200 triliun rupiah untuk 5 bank himpunan bank milik negara atau Himbara pada Jumat 12 September 2025 lalu. Rinciannya, Bank BRI senilai 55 triliun rupiah, Bank Mandiri 55 triliun rupiah, Bank BNI senilai 55 triliun rupiah, Bank BTN 25 triliun rupiah, dan BSI sebesar 10 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim direktur utama dari masing-masing bank Himbara tersebut justru pusing setelah menerima aliran dana kas negara. Purbaya menegaskan bahwa aliran dana dari pemerintah itu akan berdampak pada bunga bank, sehingga tidak ada lagi perang bunga. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan, Purbaya menyebut bahwa ada bank Himbara yang hanya sanggup menerima aliran dana sebesar 7 triliun rupiah saja. Namun, Purbaya enggan menjelaskan bank mana yang dimaksud. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta perbankan utamanya bank-bank Himbara untuk aktif menyalurkan kredit setelah menerima dana dari pemerintah sebesar 200 triliun rupiah. Menurut Purbaya, perbankan perlu menyalurkan dana secara optimal agar tidak hanya mengendap tanpa memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Purbaya menyebut, pemberian dana tambahan sebesar 200 triliun rupiah itu untuk seluruh bank-bank Himbara ini sebagai pendorong untuk perbankan, agar lebih giat mencari proyek dan sektor potensial untuk menyalurkan pembiayaan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis dengan langkah tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Jadi 200 T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah? Saya biasa bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk perpurata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang. Biar seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.